Setelah kasus aksi cepat tanggap dibongkar oleh majalah Tempo, akhirnya berbuntut juga pada Abdul Somad atau Ustadz Abdul Somad. Pasalnya Ustadz Abdul Somad itu pernah menggalang dana untuk pembelian kapal selam. Jadi kejadiannya setelah tenggelamnya kapal KRI Nenggala pada tahun 2021 ya. Jadi aksi patriotik dari Abdul Somad ini mendapatkan respon dari masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang menyumbang untuk membeli kapal selam yang seperti yang di-endorse oleh Abdul Somad. Nah, pertanyaannya sekarang, kemana uang tersebut ya? Karena setelah setahun lebih tidak ada kabarnya dan uangnya jumlahnya berapa. Jadi coba kita cek dulu dari Populis ini ya, ada sebuah berita yang menarik ya. Media online Populis kemarin merilis sebuah tulisan dari cuitan seorang politisi dari Partai Sosialis Indonesia yaitu Guntur Romli. Nah, artikel ini berjudul "Pernah galang dana beli kapal selam, UAS ditanya soal nasib uang donasi. Jangan bilang sudah dibelikan empek-empek." Halo, ada yang tahu penggalangan dana yang katanya untuk kapal selam itu kemana ya? Tanyanya dikutip populis.id dari cuitan akun @gunromli yang diunggah pada Rabu 6 Juli tahun 2022 ya. Dalam cuitan tersebut, Gun Romli juga menyindir bahwa uang itu bukannya dibelikan kapal selam asli, tapi justru pempek kapal selam ya. Jadi apa yang dilakukan Abdul Somad ketika menggalang dana cukup kontroversial. Karena waktu itu dia merespon dengan sebuah aksi sepertinya patriotik, ternyata dana yang dia kumpulkan itu tidak dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena tidak ada kabarnya sama sekali. Apakah benar sudah dibelikan kapal selam atau enggak? Ya, ini yang dicurigain oleh penggiat media sosial Guntur Romli. Jangan-jangan dibelikan pempek kapal selam katanya. Nah, karena berdasarkan penelusuran dari detik.com ya, di Yogyakarta aja pernah terkumpul uang senilai 2 miliar. Ya, donasi kapal selam di Masjid Jogokarian capai 2 miliar. Bisa buat corona. Nah, ini dirilis pada tahun 2021 kemarin juga ya. Kenapa netizen mempertanyakan kasus dana kapal selam ini? Karena adalah ekor dari kasus ACT atau aksi cepat tanggap yang ternyata disalahgunakan oleh para pengurusnya untuk kepentingan mereka pribadi. Yang kedua juga dana itu tersebut kabarnya juga diselewengkan untuk pembiayaan organisasi teroris di beberapa negara. Nah, ini yang akhirnya menjadi buntut panjang karena Densus 88 dan Barreskrim akhirnya turun tangan untuk mengusut kasus ACT ini ya. Ya, kembali ke soal kapal selam ini ya. Jadi aksi patriotik dari Abdul Somad ini ternyata menjadi pertanyaan para netizen. Kemana uangnya gitu kan? Ya, memang sebaiknya harus dipertanggungjawabkan ya. Sebenarnya ini adalah kelemahan juga dari Kementerian Sosial ya. Selama ini cenderung kurang memperhatikan aksi-aksi penggalangan dana liar yang dilakukan oleh organisasi, lembaga, atau perorangan. Nah, kasus-kasus penggalangan dana secara tidak bertanggung jawab dan digunakan secara tidak bertanggung jawab ini tidak hanya pada ACT atau Abdul Somad saja, tapi juga banyak lembaga-lembaga lain yang mereka dengan terang-terangan melakukan penggalangan dana di media sosial. Seperti apa yang dilakukan oleh Abdul Somad ini kan dia tidak punya izin juga pastinya dari Kementerian Sosial untuk menggalangan dana ini. Jadi kan kayak ini semacam manuver-manuver politik aja. Jadi sikap-sikap patriotik tapi tidak punya pertanggungjawaban yang jelas. Nah, posisi Abdul Somad diuntungkan karena dia adalah tokoh agama sehingga dia dengan mudah menggalang dukungan dari masyarakat untuk mengumpulkan dana. Coba kalau orang biasa ya mungkin nggak seperti itu. Tapi persoalannya adalah pertanggungjawaban dari dana yang dikumpulkan tersebut karena itu kan milik masyarakat. Nah, sebenarnya kasus-kasus seperti ini juga pernah muncul juga pada kasus bantuan untuk Palestina, kemudian juga bantuan-bantuan bencana alam yang sering disalahgunakan ya. Semoga kebaikan bermanfaat.